Induk TikTok ByteDance dilaporkan telah menyepakati kerjasama dengan GoTo untuk membuka layanan e-commerce di Indonesia. Kabar ini mengonfirmasi berbagai informasi sebelumnya yang menyebut TikTok Shop akan buka kembali ke tanah air dengan menggandeng pemain lokal. TikTok telah sepakat untuk bergabung dengan Tokopedia yang merupakan unit usaha e-commerce milik GoTo. Langkah ini demi mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. TikTok dan GoTo dijadwalkan akan mengumumkan kerjasama ini pada pekan depan. Detail kerjasama selengkapnya belum diumbar. Begitu pula dengan nilai investasi dan bentuk kerjasama keduanya. Secara teknis juga belum diumumkan secara formal. Dengan bergabung ke Tokopedia, TikTok Shop bisa kembali beroperasi di Indonesia. Meski demikian, bagi GoTo, kesepakatan dengan TikTok bisa jadi berisiko karena akan membantu saingan retail online milik mereka yaitu Tokopedia untuk beroperasi di Indonesia. Namun, kesepakatan ini juga akan memberikan GoTo mitra media sosial global yang kuat dalam pengaturan yang dapat meningkatkan volume belanja logistik dan pembayaran untuk kedua perusahaan. Selain Tokopedia, layanan tersebut akan bersaing dengan kompetitor lainnya. Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 atau IHPS tahun 2023 ke DPR RI terkait dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Hasilnya, ribuan permasalahan ditemukan dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Ketua BPK Ismayatun mengatakan, dalam LHP tercatat ada 9.261 temuan dengan nilai potensi kerugian 18,19 triliun rupiah. Ismayatun merinci, dari hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset 852,82 miliar rupiah. IHPS juga memperlihatkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2005 hingga semester 1 2023. Dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 76,9%. Namun untuk hasil pemeriksaan pada periode rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga semester 1 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi capaiannya masih di bawah 50% atau mencapai 47%. Jumlah kredit macet di perusahaan pembiayaan atau multifinance merangkak naik jelang akhir tahun. Hal ini terlihat dari rasio non-performing financing atau NPF net yang naik 0,10% pada Oktober 2023. Jumlah itu seiring meningkatnya outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending alias pinjol yang mencapai 58,05 triliun rupiah per Oktober 2023. Jumlah itu tumbuh 17,66% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Meski kredit macet meningkat, kondisi itu disebut masih terjaga di bawah angka waspada atau threshold yang dipakai OJK sebagai acuan pengawasan dari TWP 90 yakni 5%. Angka itu adalah ukuran tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pinjaman di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Sebuah bank besar di Swiss mengaku berkonspirasi dengan pembayar pajak Amerika Serikat dan pihak lain untuk menyembunyikan lebih dari 5,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 86,8 triliun rupiah dari otoritas pajak negeri Paman Sam, Internal Revenue Service IRS. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bank tersebut adalah Bank Pictet. Divisi perbankan swasta dari Swiss yang berusia 218 tahun ini akan membayar ganti rugi dan denda sekitar 1,9 triliun rupiah sebagai bagian dari perjanjian dengan jaksa. Rekening tersebut menyimpan lebih dari 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat, total aset pembayar pajak AS yang dikelola bank tersebut. Jika bank mematuhi ketentuan kesepakatannya, Departemen Kehakiman setuju untuk menunda penuntutan selama 3 tahun dan kemudian membatalkan tuduhan konspirasi kriminal untuk menipu IRS. Para peternak babi di China dikabarkan mulai merugi. Hal ini disebabkan berbagai perusahaan agribisnis besar melakukan modernisasi dan memperluas peternakan babi secara agresif di tengah permintaan babi yang mulai menurun. Alhasil, kerugian dan utang pun ikut meningkat, di mana kerugian lebih besar diperkirakan akan terjadi pada 2024.
Rata-rata harga daging babi di China pada 2023 berada jauh di bawah biaya produksi produsen paling efisien. Dalam 3 bulan terakhir, harga daging babi telah turun 15% menjadi $2,03 Amerika Serikat atau sekitar Rp31.500 per kilogram, terendah dalam 1 dekade terakhir. Penurunan harga turut menekan sejumlah produsen besar di industri senilai $200 miliar Amerika Serikat atau Rp3,09 triliun. Alhasil, 10 produsen daging babi teratas di China tercatat mengalami kenaikan utang 13% per akhir September 2023. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada peternak, tapi juga bagi sejumlah pihak seperti perusahaan pemasok pakan yang berasal dari luar negeri, perusahaan genetika, dan perdagangan babi global yang sedang menghadapi kesulitan.